Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala al-muallifu rahimahullahu ta'ala bisanadin muttasil ila Abi Bakrah Nufai ibni al-Haris as-Saqafi radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza iltaqal muslimani bisayfihima fal qatilu wal maqtulu fin nar. Qultu ya Rasulullah hadzal qatilu fama balul maqtul. Innahu qala innahu kana harisan ala qatli sahibihi muttafaqun alaih. Al-Imam An-Nawawi dengan sanad bersambung sampai kepada Abu Bakrah Nufai bin Al-Haris As-Saqafi radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila bertemu dua orang muslim dengan membawa kedua pedangnya untuk saling membunuh, maka yang membunuh dan yang terbunuh masuk ke dalam neraka. Saya Abu Bakrah Nufai bin Al-Haris bertanya, ya Rasulullah, hadzal qatil fama balul maqtul. Kalau yang membunuh masuk neraka wajar, tapi kenapa yang terbunuh juga masuk ke dalam neraka? Rasulullah bersabda, sesungguhnya yang terbunuh itu juga mempunyai niat untuk membunuh saudaranya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadirin yang dimuliakan Allah, hadis ini masuk ke dalam kitab tentang niat, bab tentang ikhlasun niyah. Kemarin sudah disinggung bahwa hadis tentang jihad juga masuk ke dalam bab tentang niat, untuk menegaskan bahwa persoalan jihad bukanlah persoalan yang sederhana. Yang terlebih dahulu harus diperhatikan sebelum seorang muslim melakukan jihad di jalan Allah adalah memperbaiki niatnya. Dalam arti bagaimana seorang yang akan berjihad di jalan Allah itu membersihkan hatinya dari penyakit amarah, dari penyakit dendam, dan dari penyakit dengki. Itu yang harus diperhatikan. Nah, dalam konteks ini juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara tentang bagaimana menjaga kebersihan hati, termasuk orang yang dibunuh. Sehingga Rasulullah mengatakan orang yang dibunuh juga bisa masuk ke dalam neraka kalau dia punya niat untuk membunuh orang yang ingin membunuhnya. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Bakrah Nufai bin Al-Haris, seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berasal dari Taif. Abu Bakrah ini sahabat yang unik. Kenapa dikatakan unik? Karena beliau tidak mau ikut-ikutan ketika sahabat Muawiyah bin Abu Sufyan dan Ali bin Abi Thalib bersengketa tentang kekuasaan. Sebagaimana dicatat di dalam sejarah bahwa setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, terjadi perebutan kekuasaan, yaitu tentang jabatan khalifah di antara para sahabat. Nah, ini terjadi pemicunya karena terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu an, kemudian naik Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib sebagaimana dicatat di dalam sejarah merupakan satu-satunya pemimpin atau satu-satunya sahabat Rasulullah yang dipilih menjadi khalifah berdasarkan keputusan orang banyak, berbeda dengan tiga sahabat sebelumnya, Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Abu Bakar itu dipilih berdasarkan musyawarah, dimulai dari inisiatif Umar bin Khattab radhiyallahu an untuk mengajak kelompok Ansor dan Muhajirin. Ansor itu bukan GP Ansor NU, bukan. Ansor itu artinya orang-orang Madinah. Ya, orang-orang Madinah yang terlebih dahulu Islam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Muhajirin itu adalah orang-orang Mekah yang pindah ke Madinah. Nah, ini dua kelompok besar di kalangan umat Islam ketika itu, karena mereka punya calon masing-masing. Ada Abu Ubaidah, calon dari Muhajirin, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, calon dari golongan Ansor. Nah, mereka masing-masing berkompetisi dan berkampanye bahwa calonnya ini yang layak menjadi khalifah, menjadi pemimpin umat Islam menggantikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Sampai-sampai persaingan itu hampir menimbulkan bentrok fisik di antara para sahabat. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu an berinisiatif, kenapa kita tidak pilih saja, kenapa tidak kita sepakati saja Abu Bakar ini menjadi pemimpin, sebagai pemimpin umat setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan sejumlah bukti yang disampaikan oleh Umar bin Khattab, sehingga akhirnya Abu Bakar dipilih secara aklamasi oleh para sahabat. Lalu kemudian peralihan kekuasaan dari Abu Bakar kepada Umar dilakukan melalui wasiat. Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika beliau mengalami sakit menjelang wafatnya, beliau berwasiat agar kepemimpinan itu diteruskan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, karena beliau menilai Umar bin Khattab merupakan pribadi atau figur yang tepat menggantikan Abu Bakar sebagai pemimpin dan dikenal sebagai orang yang istiqomah. Istiqomah di sini konsisten ya, bukan ikatan suami takut istri kalau di rumah, bukan. Itu istiqomah yang lain. Jadi Umar ini dikenal sebagai orang yang istiqomah, ucapan dan perbuatannya itu sama. Itu ciri pemimpin yang adil begitu. Apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan itu sama, tidak ada yang berbeda sama sekali. Umar bin Khattab mengatakan kita harus hidup sederhana. Ya, Umar hidupnya sederhana, bahkan beliau hanya mempunyai dua gomis yang dipakai sehari-hari, karena beliau konsisten dengan ucapannya. Umar misalnya mengatakan, saya dan keluarga saya, atau saya mengharamkan diri saya dan keluarga saya memanfaatkan 1 dirham atau 1 uqiyah, 1 keping uang dari Baitul Mal. Nah, sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika beliau mengetahui putranya Abdurrahman bin Umar mendapat proyek besar, beliau berhasil memenangkan tender impor sapi. Jadi kalau dulu belum ada impor gula, impor sapi, belum ada impor garam, ya belum ada impor beras. Jadi Abdurrahman bin Umar ini mendapatkan tender impor sapi dari Mesir, karena sapinya banyak diambil dari Afrika. Lalu Umar bin Khattab tahu bahwa putranya ini memenangkan tender dan mendapatkan keuntungan yang banyak. Beliau perintahkan Abdurrahman bin Umar agar memberikan atau menyerahkan semua uang yang didapat ke kas negara, ke Baitul Mal. Abdurrahman bin Umar kemudian bertanya terheran-heran, kenapa saya harus menyerahkan keuntungan saya, uang yang saya dapat ke kas negara ya? Kan saya tidak menggunakan fasilitas negara. Iya betul, kamu tidak menggunakan fasilitas negara. Tetapi orang mau berbisnis dengan kamu karena orang tahu kamu anak Umar bin Khattab. Kamu tidak bisa menghapus bin di belakang nama kamu, yaitu kamu adalah anak saya. Akhirnya Abdurrahman bin Umar menyerahkan semua pendapatan dari hasil impor sapi itu ke Baitul Mal. Ini kalau di Indonesia bisa seperti ini luar biasa ya, Masya Allah itu. Cuma ya itu cuma cerita aja, ya kan, nggak apa-apa kalau cuma disampaikan menjadi cerita, dan ini mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kita untuk berlaku amanah. Nah, itulah alasan Abu Bakar radhiyallahu an berwasiat kepada para sahabat untuk mengangkat Umar sebagai pemimpin setelah Abu Bakar. Kemudian peralihan kekuasaan dari Umar kepada Utsman itu dilakukan melalui panitia yang disebut dengan nama Ahlul Halli wal Aqdi, yaitu kelompok orang yang menguraikan masalah dan memutuskan masalah. Jadi kalau kita lihat konsep Ahlul Halli wal Aqdi yang diterapkan oleh para sahabat itu hampir mirip dengan lembaga MPR sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 45. Hampir mirip. Saya tidak mengatakan MPR itu adalah Ahlul Halli wal Aqdi, tetapi cara kerjanya hampir mirip dengan panitia yang dibentuk oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an di dalam menentukan pemimpin setelah Umar meninggal dunia. Naiklah Utsman bin Affan radhiyallahu an setelah melalui seleksi yang dilakukan oleh 6 orang sahabat yang ditunjuk sebagai Ahlul Halli wal Aqdi. Lalu kemudian peralihan kekuasaan dari Utsman ke Ali ini yang bermasalah, karena Utsman bin Affan wafat dibunuh oleh kelompok pemberontak.
Beliau wafat dalam keadaan sedang saum, sedang membaca Al-Quran, dan kemudian orang-orang ramai di Madinah ketika itu langsung membaiat atau meminta Ali bin Abi Thalib untuk menjadi pemimpin yang menggantikan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah, yang unik namanya sahabat. Jadi sahabat ini levelnya sudah waliullah. Jadi kalau kita mau tahu yang namanya wali itu bagaimana, ya para sahabat Nabi itu wali. Bahkan derajatnya ada di derajat tertinggi para wali. Utsman bin Affan itu pada waktu beliau makan sahur di hari terbunuhnya, beliau berkata kepada pembantunya bahwa semalam beliau mimpi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum sholat subuh, Rasulullah mengatakan, Utsman, pagi ini hari Kamis kamu berpuasa, nanti kamu buka puasa bareng saya di dalam surga. Ya, pagi ini kamu sahur, kamu berpuasa, nanti kamu berbuka bersama saya di dalam surga. Masya Allah, merinding kita mendengar itu. Jadi dia sudah tahu kalau hari itu dia akan meninggal dunia, tetapi dia tidak tahu bagaimana cara meninggal yang dia lewati. Nah, itu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi ciri waliullah itu kalau mau meninggal dia tahu. Ya, jadi ciri dari waliullah itu kalau dia mau mati tahu dia mau meninggal dunia. Itu diantara ciri waliullah. Ya, karena itu kita minta kepada Allah supaya akhir hidup kita ini kita tahu kapan akhirnya, ya Allah. Kan begitu. Dikasih firasat. Karena diantara tanda orang itu husnul khotimah, Allah berikan isyarat kepada orang itu kapan dia meninggal, dan kemudian dari isyarat itu dia terdorong melakukan amalan-amalan yang membawa dia menjadi husnul khotimah. Nah, jadi dikasih tahu, kemudian dia termotivasi untuk melakukan amalan-amalan yang membuat dia husnul khotimah. Utsman bin Affan meninggal dunia ketika beliau sedang membaca Al-Quran, dan mushaf yang ada tetesan darah Utsman itu masih tersimpan rapi di perpustakaan Al-Quran di Makkah Al-Mukarramah. Nah, inilah yang kemudian menimbulkan polemik di kalangan para sahabat, terbunuhnya Utsman. Maka keponakan dari Utsman, Muawiyah bin Abu Sufyan, yang pada saat itu menjabat gubernur Damaskus, meminta supaya Ali membentuk tim investigasi atas terbunuhnya Utsman bin Affan. Nah, karena memang ada proses politik yang begitu rumit, sehingga tim investigasi ini lama bekerjanya. Lalu kemudian Muawiyah bin Abu Sufyan menuduh Ali bin Abi Thalib sebenarnya terlibat dalam insiden pemberontakan yang menyebabkan terbunuhnya Utsman bin Affan. Sehingga akhirnya terjadilah perang di antara sahabat. Ya, kenapa bisa terjadi perang? Nah, ini tidak bisa dilepaskan dari ikatan kesukuan yang begitu kuat di kalangan bangsa Arab. Jadi bangsa Arab itu ikatan kekeluargaannya sangat kuat. Kalau kita melamar orang Arab, itu yang kita lamar bukan anaknya, bukan bapaknya, tapi kita melamar sukunya. Ya, jadi yang kita lamar itu sukunya. Mengajukan lamaran itu bukan ke bapaknya, tetapi mengajukan lamaran ke sukunya. Saya pernah menghadiri lamaran orang Arab. Itu yang hadir itu 2 kepala suku di situ. 2 kepala suku itu saling berbicara satu sama lain. Nah, kalau kepala suku dari perempuan bisa menerima, maka keluarga perempuan juga bisa menerima. Ini rumitnya orang Arab. Nah, sampai dalam konflik antara Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib, Aisyah pun terlibat karena rupanya Aisyah itu adalah keponakan Utsman bin Affan dari garis ibu. Jadi ibunya Aisyah radhiyallahu anha ini adalah sepupu dari Utsman bin Affan. Jadi masih keturunan Bani Abdus Syams. Nah, ini yang repot. Jadi ketika terjadi masalah, terbunuhnya satu orang, maka semua yang terkait dengan korban itu pasti akan menuntut hak. Nah, Ali dalam posisi ini dituduh. Sehingga terjadilah perang di antara kubu Ali bin Abi Thalib dengan kubu Muawiyah bin Abu Sufyan. Nah, sahabat yang tidak mau ikut-ikut adalah Abu Bakrah ini. Abu Bakrah ini tidak mau ikut-ikutan. Kenapa? Karena beliau ingat apa yang dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, idzal taqal muslimani bisayfihima fal qatil wal maqtul finnar. Kalau ada 2 orang Islam itu saling membunuh, yang membunuh dan yang menjadi korban juga masuk neraka.
Itu yang ditakutkan oleh Abu Bakrah, maka dia menarik diri dari konflik itu. Sampai-sampai beliau mengatakan, idza dakhala alayya ahadun hatta yaqtulani lam amna'hu. Kata Abu Bakrah, kalau ada orang nerobos masuk ke rumah saya, membunuh saya nggak bakal larang dia bunuh. Saya nggak bakal mencegah dia untuk membunuh saya. Saya serahkan diri saya menjadi korban. Kata Abu Bakrah. Artinya apa? Biar saya mati dalam keadaan terbunuh, yang penting saya tidak punya niat untuk membunuh. Kenapa? Karena beliau takut kalau dia sudah punya niat membunuh, maka dia masuk ke dalam neraka. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, dari hadis ini kita bisa memahami bahwa niat itu sudah bisa menyampaikan seseorang kepada balasan yang disediakan Allah. Jadi kalau niatnya sudah jelek, maka walaupun dia belum dilakukan niat itu, dia sudah dapat dosa karena niatnya jelek. Ya, dalam kasus pembunuhan seperti itu, walaupun dia belum kesampaian untuk membunuh, maka dia tetap masuk neraka karena dia punya niat membunuh. Nah, ini yang harus kita waspadai dalam persoalan niat. Kenapa? Karena niat itu akan membentuk motivasi. Niat itu juga akan membentuk mindset. Bagaimana orang yang kalau sudah benci, itu dia susah diberikan pemahaman. Kenapa? Karena sudah niatnya membenci. Maka kita tidak bisa memberikan penjelasan yang jujur kepada orang yang di dalam hatinya sudah diliputi oleh kebencian. Nah, ini persoalan niat. Karena itu dimasukkan oleh Imam An-Nawawi di dalam pembahasan hadis tentang korban yang terbunuh pun dia bisa masuk neraka karena dia punya niat untuk membunuh pembunuhnya atau menghabisi nyawa pembunuhnya. Na'udzubillah. Nah, di sini kemudian kita diminta untuk berhati-hati, ya kan, di dalam membangun niat. Ada seorang ulama dulu dari mazhab Syafi'i, kalau dia memukul anak, dia baca doa dulu, baca niat dulu. Nawaitu an adriba waladil, ya kan, muaddiban lillahi ta'ala. Saya niat memukul anak saya dalam rangka mendidik karena Allah Ta'ala. Itu saking takutnya dia dalam persoalan niat, jangan sampai ketika dia memukul anak itu dianggap sebagai perbuatan yang zalim. Karena bisa jadi yang kita lakukan kepada keluarga itu adalah bentuk kezoliman. Sehingga dia coba ubah persepsi tentang kezoliman itu dengan niat. Nawaitu an adriba waladi, kan, muaddiban lillahi ta'ala. Saya niat pukulin anak saya ini dalam rangka mendidik karena Allah Ta'ala. Udah main dipukul cuma sekali kalau betul-betul karena Allah. Tapi kalau berkali-kali itu karena emosi. Ya kan? Sampai dia mengatakan waktu dia memukul istrinya pun itu dengan membaca niat. Nawaitu an adriba zaujati muaddiban lillahi ta'ala. Saya niat pukul istri saya karena ingin mendidik dia karena Allah Ta'ala. Urus sekali doang. Tapi kalau berkali-kali, itu namanya sudah ingin menzolimi. Nah, jadi dalam kisah itu sampai karena dia waktu mukul anaknya karena kesel, dia baca niat, anaknya jadi ulama juga. Jadi anaknya bilang, ya mungkin waktu bapak ini mungkin hasil karena ketika bapak saya dulu memukul saya, dia niatnya karena Allah. Sehingga satu kali pukulan itu membuat saya sadar sampai tua, jadi alim. Tapi kalau niat mukulnya itu karena ingin menyakiti, ya wajar banyak anak yang sering dipukul orang tuanya. Ketika dia besar, dia menjadi orang yang kejam, menjadi orang yang tidak tegaan. Kenapa? Karena sejak kecil dia sudah mendapatkan kekerasan di rumahnya. Sudah diperlakukan dengan kasar sehingga pada akhirnya pukulan itu tidak membuat dia sadar, tapi justru menimbulkan dendam di dalam hati. Tapi ini cuma kasus, tidak bisa kita jadikan sebagai acuan. Dalam arti begini, dalam arti ketika kita ingin melakukan apapun yang berkaitan dengan kebaikan, maka kita harus luruskan niat kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena niat itulah yang menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga niat ikhlas di dalam hati kita, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang insya Allah dibimbing dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf jika banyak yang kurang berkenan dalam penyampaian. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi